Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP yang bermoto Praja Wibawa sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailo saat pendudukan POC di Batavia tahun 1602. Bailo saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara POC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap keresidenan dan kewadanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Bailo ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen. Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi pertama, Polisi Pamong Praja atau Bestud Polisi yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. Kedua, Polisi Umum yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Yang ketiga, Polisi Bersenjata yang menjadi cikal bakal adanya tentara nasional. Untuk Polisi Pamong Praja dan Polisi Umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi Pamong yang menekankan pada kemampuan memimpin warga, bukan mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern. Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kepanawanan di Yogyakarta, sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY nomor 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Kemudian di Jawa dan Madura, Satpol PP dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tanggal 3 Maret inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP yang diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatpol PP-an di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 7 tahun 1960. Tahun 1962, namanya berubah menjadi Kesatuan Pagarbaya dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962. Dan kemudian pada tahun 1963 berubah kembali menjadi Kesatuan Pagar Praja. Namun pada akhirnya, sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, nama Satuan Polisi Pamong Praja berlaku sampai sekarang dan merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi di daerah. Oke, demikian sekilas tentang sejarah berdirinya dan berkembangnya Satuan Polisi Pamong Praja. Dan semoga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini bisa memberikan efek yang semakin positif bagi masyarakat untuk membangun NKRI yang lebih kuat. Oke, terima kasih. Kemudian pada tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Dan sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, istilah Satpol PP sendiri mulai populer dan diberlakukan serta merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi di daerah.